kita ambil bunga dari inul. Usahakan ya Mas Bro, Mbak Bro, yang dalamnya ini betul-betul bulat seperti ini. Ketika dia dalamnya ini bulat seperti ini, serbu sarinya sangat banyak sekali Mas Bro, Mbak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi ya Mas Bro, Mbak Bro semuanya. Jumpa lagi kita di update video kali ini. Usia tanaman semangka saya hari ini adalah tepat di usia 33 HST ya Mas Bro, Mbak Bro. Maka di usia 30, 31, 32, 33 sampai 34 ini adalah saatnya ya Mas Bro, kita akan melakukan program kerja penyerbukan ya di semangka non biji kita. Tapi sebelum kita mulai ke pokok pembahasan kita, bagaimana cara nyerbuknya, kemudian bunganya, bunga apa yang bisa kita serbukan ke semangka non biji supaya nyantol, mudah nyantol. Seperti biasa ya, untuk Mas Bro, Mbak Bro-nya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel kami ini, yang belum subscribe dulu ya, supaya Mas Bro, Mbak Bro-nya tidak ketinggalan update-update video dari kami. Dan dengan cara subscribe juga Mas Bro, Mbak Bro-nya bisa menonton semua video-video yang sudah kami upload di channel ini secara gratis. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungan dari Mas Bro, Mbak Bro-nya. Kami doakan pertanian Mas Bro, Mbak Bro tumbuh subur, panen berlimpah, sukses, dan ketemu harga yang mahal. Amin ya robbal alamin. Baik Mas Bro, Mbak Bro, langsung saja ya kita menuju ke pokok pembahasan kita di pertemuan kita di video kali ini. Jadi usia tanaman semangka saya hari ini adalah masuk di usia 33 HST ya Mas Bro, Mbak Bro. Sebenarnya ini agak sedikit terlambat ya dalam proses penyerbukan. Ini emang kami sengaja ya Mas Bro, Mbak Bro, dikarenakan target penyerbukan kami bukan buah-buah yang pangkal, melainkan yaitu di buah-buah yang ujung seperti ini ya Mas Bro, Mbak Bro. Jadi target kami adalah untuk mendapatkan buah-buah yang posisinya sudah nyampe di ujung seperti ini Mas Bro, Mbak Bro. Yang mana ini adalah kami tujukan untuk mempermudah nanti dalam proses percepatan pembesaran buahnya. Ketika buah-buahnya sudah nyampe di ujung-ujung seperti ini atau di atas daun 13, itu biasanya proses pembesaran buahnya itu nanti tidak lama ya Mas Bro. Kemudian pembesarannya juga bisa mendapatkan grade yang sangat maksimal besarnya. Tapi kita lihat juga ya Mas Bro, perform tanamannya bagaimana. Ketika tanaman Mas Bro, Mbak Bro-nya performnya seperti yang saya miliki ini, maka Mas Bro, Mbak Bro-nya bisa untuk mendapatkan di buah-buah ujung. Namun ketika tanaman Mas Bro, Mbak Bro-nya kurang maksimal dalam proses tumbuh kembangnya, ya Mas Bro, Mbak Bro-nya di usia 30 hari itu harus sudah mulai nyerbuk ya, supaya mendapatkan buah seadanya saja. Namun ketika perform tanamannya bisa seperti ini, maka Mas Bro, Mbak Bro-nya saya sarankan ambil posisi buah yang di ujung-ujung saja, supaya proses pembesaran buahnya nanti betul-betul bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ketika kita tanam semangka non biji, ya harus kita juga menanam semangka yang berbiji, yang mana tujuannya kita ambil bunganya ya Mas Bro, Mbak Bro. Jadi yang kita pakai untuk nyerbuk semangka non biji ini adalah bunga dari semangka berbiji. Bunga yang bagaimana yang bisa kita pergunakan untuk nyerbuk. Jadi di sini kita akan edukasikan ya Mas Bro, Mbak Bro, cara untuk mendapatkan bunga yang super ya, untuk yang kita pakai untuk nyerbuk. Itu yang bagaimana. Usahakan ya Mas Bro, Mbak Bro, yang dalamnya ini betul-betul bulat seperti ini. Ketika dia dalamnya ini bulat seperti ini, serbu sarinya sangat banyak sekali Mas Bro, Mbak Bro. Beda dengan kalau yang dalamnya pecah. Seperti ini pecah kan? Nah ini pecah. Ini serbu sarinya ada Mas Bro, Mbak Bro. Cuman dia tidak banyak. Kalau kita mau dapat maksimal hasilnya, serbu sarinya maksimal, maka cari yang posisi ini ya, yang dalamnya masih bulat seperti ini Mas Bro. Nah, bulat rata, cantik dia. Ini serbu sarinya banyak sekali. Jadi satu bunga ini bisa kita pergunakan untuk 4 buah. Tapi beda lagi kalau yang pecah ya. Yang pecah seperti ini,
Dia hanya maksimal bisa kita pergunakan 2 ya Mas Bro, jarang juga 2, nanti dia nempelnya sedikit sekali. Maka ya kalau yang pecah seperti ini Mas Bro Mbak Bro-nya pergunakan satu bunga ini satu saja. Seperti biasa ya Mas Bro Mbak Bro. Ingat ya, cari yang bulat seperti ini, bentuknya cantik. Kemudian kelopak-kelopaknya ini kita lipat ke bawah gini. Tujuannya untuk mempermudah ya Mas Bro Mbak Bro ketika kita memasukkan ke dalam bunganya ini. Jadi ini ibaratnya, ini saya ibaratkan ini tangan saya ini adalah buah ya, calon buah. Maka dia dioles saja seperti ini. Nah, dia akan lengket ya, serbuk sarinya lengket seperti itu. Jangan kita bolak-balik gini ya Mas Bro. Kalau kita bolak-balik seperti ini, maka serbuk sarinya yang harusnya lengket di buah ini nanti dia akan lengket kembali kepada ininya ya, di sini di buah ini dia akan kembali lengket di sini, dan yang lengket di buahnya nanti dia akan sedikit. Oke Mas Bro Mbak Bro, langsung saja ya saya contohkan ya bagaimana cara nyerbuknya yang mudah, yang otomatis nanti dia nyantol ya, 90% dia bisa nyantol. Baik Mas Bro Mbak Bro, di sini saya akan contohkan ya bagaimana cara nyerbuknya ya. Yang sebenarnya sih nyerbuk ini sangat mudah sekali ya, semua orang pasti bisa. Namun tentunya untuk Mas Bro Mbak Bro yang masih pemula dalam proses berbudidaya tanaman semangka ini kan masih bingung bagaimana sih cara nyerbuk kayak gitu. Nah, di sini kita akan berbagi tips dan triknya untuk Mas Bro Mbak Bro-nya. Dan yang diserbuk tuh sebenarnya itu yang kayak mana gitu loh. Tentunya kalau yang masih pemula masih bingung ya. Yang pertama-tama Mas Bro Mbak Bro-nya keliling ya di semua batang tanaman semangka Mas Bro Mbak Bro, dan cari ya yang ada bakal buahnya seperti ini. Nah, ini yang kita serbuk. Seperti ini yang kita serbuk. Bukan yang seperti ini ya Mas Bro Mbak Bro. Ini nggak ada pentilnya di bawahnya. Ini nggak bisa, ini adalah bunganya ya, ini bunga. Kalau kita serbuk juga percuma, dia nggak akan jadi buah. Kecuali yang ini Mas Bro Mbak Bro. Ini adalah bakal buah. Maka proses penyerbukan kita ya di sini. Dan cara nyerbuknya sangat mudah sekali Mas Bro Mbak Bro. Saya zoomkan ya. Jadi ketika bunga yang dari inul yang sudah kita ambil itu kita posisikan seperti ini ya. Jadi kelopak bunganya kita lipat ke bawah. Nah, seperti ini. Kita ambil calon buahnya. Nah, yang ada pentilnya seperti ini adalah calon buah. Maka di sini cara nyerbuknya sangat mudah sekali. Kita oleskan saja ya Mas Bro Mbak Bro, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu Mas Bro. Sangat mudah sekali. Nah, di sini kelihatannya Mas Bro Mbak Bro ada kuning-kuning yang nempel di situ. Jadi kita oles saja satu kali gini, seret gitu. Kalau kita bolak-balik seperti ini, maka yang lengket harusnya udah lengket di sini, dia nanti akan lengket kembali di bunga ini, di bunganya. Dia akan lengket kembali di sini. Jadi prosesnya simpel sekali. Nah, seperti ini ya Mas Bro Mbak Bro. Kita tinggal goreskan saja. Bismillah. Nah. Sampai di sini saya kira Mas Bro Mbak Bro-nya sudah paham ya bagaimana cara nyerbuk dan ciri-ciri bunga yang bisa kita pergunakan untuk nyerbuk secara hasilnya yang maksimal ya Mas Bro Mbak Bro. Jika Mas Bro Mbak Bro-nya kurang paham, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Sedetail mungkin dan sejelas mungkin saya akan berikan jawaban dari pertanyaan Mas Bro Mbak Bro-nya tersebut. Jadi program kerja kita setelah 29 AST kemarin kita melakukan pemupukan susulan ya Mas Bro Mbak Bro, yang bawah kita pupuk, kemudian yang atas kita spray, maka hasilnya di usia 33 AST ini kita bisa melakukan penyerbukan ya Mas Bro Mbak Bro. Dan alhamdulillah emang betul-betul luar biasa Mas Bro Mbak Bro, setelah perawatan di hari ke-29 kemarin, bakal-bakal buahnya itu melimpah Mas Bro Mbak Bro. Dan juga super-super ya, bisa kita lihat juga ini seperti ini. Ini di ujung-ujung yang kita ambil bagian ujung ini betul-betul super-super Mas Bro Mbak Bro, bakal-bakal buahnya seperti ini. Ya mudah-mudahan ini semuanya nyantol dengan bagus ya Mas Bro Mbak Bro, tidak ada yang gembesi lagi.
dan didukung dengan cuaca yang sangat baik sekali. Oke Mas Bro, Mbak Bro, kami tak lanjut terlebih dahulu ya proses nyerbuknya. Nah, seperti itu. Jadi penyerbukan ini bisa kita hentikan sekitar jam-jam 11 ya Mas Bro, Mbak Bro. Bisa kita lihat juga situasi dan kondisi keadaan alam di seputaran kita. Ketika alamnya sejuk biasanya itu masih buka ya Mas Bro, Mbak Bro. Karena biasanya kalau alamnya masih sejuk jam 11 atau jam 12 pun ini belum nutup Mas Bro, Mbak Bro. Jadi ini menandakan kalau posisi bakal buahnya ini, bunganya ini belum nutup, maka masih bisa kita lakukan proses penyerbukan. Namun ketika dia sudah nutup, maka ya otomatis kita sudah tidak bisa lagi melakukan penyerbukannya. Namun rata-rata ketika cuacanya itu panas, di jam-jam 11 itu sudah nutup ya Mas Bro, Mbak Bro. Maka kita stop proses penyerbukannya. Dan kita ulangi lagi besok ya, seperti itu. Oke Mas Bro, Mbak Bro, saya kira di perawatan 33 AST ini Mas Bro, Mbak Bro nya sudah paham semua ya. Jika Mas Bro, Mbak Bro nya masih kurang paham, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Perawatan berikutnya yaitu kita akan mengedukasikan pupuk susulan untuk mempercepat pembesaran buah ya. Oleh karena itu, untuk Mas Bro, Mbak Bro nya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel kami ini, yang belum subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan update-update video terbaru dari kami. Dan dengan cara subscribe juga Mas Bro, Mbak Bro nya bisa menonton semua video-video yang sudah kami upload di channel ini secara gratis. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungan dari Mas Bro, Mbak Bro nya. Kami doakan pertanian Mas Bro, Mbak Bro tumbuh subur, panen berlimpah, sukses, ketemu harga yang mahal. Amin ya robbal alamin. Salam dari kami, salam hijau royo royo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.